Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Rabu 8 April 2026. Tema pada pagi hari ini adalah mengapa di dalam diri kita ada sifat sombong. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kadang muncul dalam diri kita perasaan saya lebih hebat dari mereka. Kadang-kadang muncul perasaan dalam diri kita ini adalah kita merasa lebih dibandingkan orang lain karena kita punya jabatan, kita mempunyai harta yang melimpah, atau dalam diri kita ada sifat sombong, kita merasa kita mempunyai ilmu agama yang lebih hebat dari orang lain, sehingga kita meremehkan orang lain. Kita juga kadang mempunyai sifat sombong karena anak-anak kita sukses di dalam cita-cita dan karir. Nah, sebetulnya ini tidak boleh terjadi. Sifat sombong sedikit apapun tidak boleh tumbuh dalam diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus banyak berlindung kepada Allah. Jadi sombong itu pada dasarnya adalah penyakit yang timbul dari dada atau dari sodar atau dari paru-paru secara batin, ya. Di mana perilaku sodar ini terjadi karena dorongan emosi yang tergandung di dalamnya, dan perasaan sodar ini timbul karena adanya masukan-masukan dari setan. Masukan-masukan dari setan itu masuknya dari mata dan telinga kita, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai sifat sombong ketika pakai mobil mewah. Kita punya sifat sombong karena kita punya jabatan yang sangat tinggi. Kita sifat sombong karena punya rumah megah. Nah ini kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, maka muncul sifat sombong itu disebabkan karena emosi yang di dalam sodar itu mengalami kegoncangan, tidak stabil, sehingga ada masukan dari setan melalui mata dan telinga. Nah, ya salah satu akibat dari emosi sodar itu, di mana terjadi kegoncangan di dalam dadanya karena jauh dari Allah, timbullah orang itu sifat sombong. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika hal itu terjadi, ya, maka di dalam sodar itu tidak ada ilmu, terutama ilmu agama. Maka yang ada hanya kesombongan, Bapak Ibu. Kesombongan karena harta, kesombongan karena jabatan, kesombongan karena kemegahan, ya. Jadi ukurannya adalah syahwat dan dunia. Dan ketika melihat ayat-ayat Allah, lalu mereka memperdebatkan dengan dasar kesombongan atau gengsi, bukan dengan dalil ataupun ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan di dalam surat Al-Mu'minun surat 40 ayat 56. Di situ Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah ataupun Al-Qur'an bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun, tanpa alasan, tanpa argumentasi yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam sodr atau dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran. Artinya sombong kan. Ya bisa jadi tinggi hati, ada perasaan tamak untuk mengatasi orang lain, bukan dasar ilmu. Mahum bibalighihi fasta'id billah, yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka minta perlindungan dari kejahatan mereka kepada Allah. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Dia Maha mendengar akan semua perkataan mereka, lagi Maha melihat. Jadi ayat ini adalah diturunkan berkenaan dengan atau kepada orang-orang yang ingkar, terutama hari berbangkit. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sifat sombong itu adalah suatu sifat yang ada di dalam dada manusia, di dalam sodr atau paru-paru. Maka caranya adalah harus minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan ya, supaya dilapangkan sodrnya itu ya. Jiwanya kita angkat ya, dengan banyak mengingat Allah, jiwanya kita sucikan. Jadi apapun kita kondisinya ya, apakah kita di masyarakat itu menjadi orang populer, menjadi orang terkenal, menduduki sebuah jabatan ya, ataupun kita menjadi orang miskin sekalipun, serba kekurangan, maka tidak boleh ada sifat sombong di dalamnya ya. Karena sombong itu hanya milik Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ayat tadi sebenarnya adalah ditujukan kepada orang-orang yang menolak kebenaran ayat-ayat Allah, meskipun ayat itu sudah jelas, Bapak Ibu. Jadi penolakan itu bukan disebabkan karena kurangnya bukti, tidak, melainkan karena di dalam dada mereka, di dalam saudara mereka hanya ingin ada rasa kebesaran, karena ada rasa kesombongan yang disebabkan masukan dari setan melalui mata dan telinga, sehingga menutupi kebenaran. Makanya orang-orang yang seperti ini biasanya nanti cerita akhirnya itu adalah dalam kesesatan dan selalu dalam kehinaan, Bapak. Dan orang yang sombong itu pasti tidak akan pernah tunduk kepada kebenaran. Artinya kebenaran Al-Quran. Dan orang-orang yang mempunyai sifat sombong itu tidak akan pernah membawa mereka kepada kedudukan yang mereka inginkan. Pasti orang itu akan jatuh, pasti orang itu akan binasa. Hanya kebenaran yang akan memenangkan cerita ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam ayat tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat sombong itu. Karena di dalam sifat sombong itu ada tipu daya, ada kejahatan, di mana sumbernya itu adalah dari setan. Nggak boleh, Bapak. Kita sombong karena kaya, kita sombong karena jabatan, kita sombong karena populer, kita sombong karena mempunyai kelebihan dan sebagainya. Kita harus punya sifat rendah hati. Kita harus menunjukkan sesuatu itu dengan kebenaran Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu dari ayat tadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi itu
sebenarnya Allah mendengar, sebenarnya Allah melihat apa yang kita lakukan, termasuk tabiat kita. Manakala ada keangkuhan, manakala ada niat buruk terhadap orang lain, Allah pasti tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tinggalkan kesombongan kita dengan jalan melapangkan saudara, dada kita, ya. Jadi seperti yang disampaikan dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya yang melapangkan dadanya, yang melapangkan saudaranya. Artinya kalau ada sifat-sifat buruk, contoh misalkan seperti saudara, ya sudah kita buang jauh-jauh. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian kita angkat jiwa kita dengan cara banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, supaya dada kita dikendalikan oleh jiwa kita, oleh kalbu kiri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya dengan jalan Allah, dengan jalan kerendahan hati, kita itu akan menjadi manusia yang tenang, yang damai, ya, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.